Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, kita membaca doa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sholihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Simak baik-baik ya. Mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ketika ia bangun, maka ia langsung mendatangi ayahnya untuk menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami arti bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Maka ayahnya segera mengingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang nantinya setan akan merusak hubungan mereka dan iri kepadanya. Dan Yusuf pun mentaati perintah ayahnya. Saudara-saudara Yusuf berniat buruk kepada Yusuf. Nabi Yakub sangat sayang kepada Yusuf, sehingga membuat saudara-saudaranya merasa iri dengannya. Mereka pun berkumpul untuk membuat tipu daya agar Yusuf dijauhkan dari ayahnya. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membuangnya ke tempat yang jauh agar perhatian ayahnya hanya tertuju kepada mereka saja. Mereka mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang berada jauh agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat. Lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata usulan inilah yang dipandang baik dan diterima oleh mereka. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Maka pada pagi hari mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil menggembala kambing. Setelah berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana itu. Mereka berjalan hingga tiba di sumur. Lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, maka mereka berpikir tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan, sembelih seekor kambing lalu darahnya mereka lumuri ke baju Yusuf. Di malam hari, mereka pulang menemui ayahnya dalam keadaan pura-pura menangis. Nabi Yakub pun melihat mereka dan ternyata Yusuf tidak ada di tengah-tengah mereka. Lalu mereka memberitahukan bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba-lomba, mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya. Lalu Yusuf dimakan serigala. Selanjutnya mereka mengeluarkan gamisnya yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi Nabi Yakub melihat gamis tidak robek karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka menerangkan kebohongan mereka. Sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya. Quran Surat Yusuf ayat 18. Yusuf dikeluarkan dari sumur dan dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf berada dalam sumur. Tiba-tiba datang sebuah kafilah. Mereka ingin menambahkan perbekalan. Kemudian mengutus salah satu dari mereka ke sumur untuk membawakan air. Ketika ia menurunkan timbanya, maka Yusuf bergantung kepadanya. Lalu orang itu melihat isi sumur. Ternyata dilihatnya seorang anak muda yang tampan berpegangan dengannya. Lalu mereka mengeluarkan Yusuf dan membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual. Pada suatu hari, Al-Aziz berkeliling di pasar untuk membeli seorang anak buat dirinya.
karena ia tidak punya anak. Kemudian kafilah itu menawarkan Yusuf kepadanya. Lalu Raja Al-Aziz membelinya. Kemudian Al-Aziz pulang ke istrinya dalam keadaan senang karena membeli seorang anak. Waktu pun berlalu dan Nabi Yusuf semakin dewasa. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat dan sangat tampan. Terjadi fitnah kepada Yusuf, maka pihak kerajaan memandang bahwa Yusuf perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu. Raja bermimpi. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Maka raja pun segera bangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Ia pun segera mengumpulkan para pemukanya dan menceritakan mimpinya itu serta meminta mereka menjelaskan mimpi itu. Tetapi mereka semua tidak sanggup. Raja meminta Nabi Yusuf menjelaskan mimpi raja itu. Maka Yusuf menjelaskan bahwa sapi yang gemuk dan 7 bulir itu adalah 7 tahun di mana pada tahun itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nabi Yusuf pun menawarkan cara terbaik bagi mereka dalam mengatasinya, yaitu mereka harus menyimpan hasil tanaman mereka untuk menghadapi tahun-tahun kemarau dengan cara membiarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk dimakan sampai Allah akan membukakan kelapangan. Nabi Yusuf bertemu saudara-saudaranya. Raja memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lalu raja memberikan pilihan kepadanya untuk memilih jabatan yang ia mau. Maka Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir." Raja pun setuju terhadap permintaan Yusuf itu karena amanah dan ilmunya. Selanjutnya, apa yang dimimpikan raja pun terwujud satu persatu. Di tengah-tengah pembagian bahan makanan pokok yang dilakukan Yusuf kepada rakyat, tiba-tiba Yusuf bertemu dengan orang-orang yang ia kenali dan ternyata mereka adalah saudara-saudaranya. Yusuf mengenali mereka, namun mereka tidak mengenalnya lagi. Merekalah yang dahulu melempar Yusuf ke dalam sumur. Sekarang mereka datang karena butuh bahan makanan. Setelah Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, maka Yusuf berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu atau Bunyamin." Saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Kemudian saudara-saudara Yusuf pulang menemui ayahnya. Mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Maka ayah mereka berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Yusuf, maka Yusuf mengajak saudaranya yang paling kecil atau yang bernama Bunyamin mendekatkannya dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Yusuf saudaranya. Nabi Yusuf bertemu ayahnya. Setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan gamis Yusuf dan meletakkan ke wajah ayahnya. Maka penglihatan ayahnya pun kembali normal. Selanjutnya, Yakub beserta anak-anaknya pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, mereka disambut dengan sambutan yang besar. Karena itu, Yakub dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud kepada penghormatan kepada Yusuf. Matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu ketika ia masih kecil." Ketika Nabi Yusuf memegang pemerintahan Mesir, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah hanya kepada Allah.
Nah, teman-teman, demikian kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf tidak membalas apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.